Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Mamluk di Mesir. Sebelumnya, Kerajaan Mamluk di Mesir ini sebenarnya terbagi menjadi dua periode yang berdasarkan daerah asalnya. Yakni golongan pertama adalah Mamluk Bahari atau Bahriyah yang berkuasa mulai dari tahun 1250 hingga 1389 Masehi, yang mereka berasal dari kawasan Mesir Besar, Rusia Selatan, Mongol dan Turki. Dan golongan kedua adalah generasi selanjutnya adalah Mamluk Burji atau Barziyah yang berkuasa mulai tahun 1389 hingga akhirnya 1511. Mereka berasal dari etnis Sirakus di wilayah Kaukasus. Nah, sebelumnya Mamluk ini ya, kita ada hal kecil yang harus kita pahami tentang penempatan nama dan maksud dari nama dinasti Mamluk ini. Kan kita tahu Mamluk itu dari bahasa Arab Malaka yang itu, dan pengertian Mamluk berarti maknanya jadi budak. Nah, kenapa mereka mengidentifikasikan diri mereka itu membanggakan diri mereka sebagai budak? Karena mereka mau budak nggak sekedar budak gitu ya. Hingga akhirnya kan motivasi itu membuat mereka menjadi besar. Karena identitas awal mereka sebagai seorang yang kerja keras, disuruh-suruh, hingga mereka akhirnya menamakan kerajaan dinasti mereka sebagai dinasti Mamluk. Nah itu makna Mamluk itu sendiri. Yang jadi di sini bahasanya itu Mamluk periode pertama itu Mamluk Bahri. Mamluk Bahri mereka pada awal Mamluk Bahri melaksanakan kudeta bermarkas di kota benteng terletak pada sebuah pulau sungai Nil di depan kota Kairo. Saingan mereka dalam ketentaraan masa itu adalah tentara berasal dari Turki. Nah, Mamluk Bahri, ya ini juga maksud dari Bahri itu laut, menuju pada tata letak lokasi mereka dan basis dinasti mereka. Dilalah di Walbah. Pada lokasi penempatan asal mereka di Pulau Al-Rodah, di Nil, Bahar Al-Nil, di Kahira, di istana kota Al-Rodah yang telah dibina oleh Sultan Ayyub Salim Al-Ayyub. Sebuah lokasi yang dimana pada awal sebelumnya telah menjadi sebuah binaan kota oleh dinasti Ayyubiyah, Sultan Al-Ayyub. Nah, Sultan Mamluk Bahri yang terkenal adalah Quruz, Baibar, Kalawun dan Nasir. Muhammad bin Kalawun adalah Sultan Kutuz Kathar pada tahun 1298 dengan bantuan panglima perangnya Baibar berhasil mematahkan sebuah bangsa Mongol dalam peperangan Ain Jalut pada tanggal 3 September 2010. Kemenangan ini merupakan balasan terhadap bangsa Mongol yang sebelumnya menghancurkan Baghdad sebagai pusat khilafah Islam tahun 1258. Setelah kemenangan ini, nilai tambah terhadap dinasti Mamluk adalah satunya kembali Mesir dan Syam. Mamluk telah mengalami perpindahan pada masa Sultan keturunan Al-Ayyub. Tidak lama setelah itu, Kutuz meninggal dunia. Baibar seorang pemimpin militer yang tangguh dan serta diangkat oleh pasukannya menjadi sultan. Dia adalah sultan terbesar dan termasuk dari 47 sultan Mamluk. Dia pula dipandang sebagai pembangun dinasti Mamluk. Baibar mampu berkuasa selama 17 tahun. Kejayaan yang diraih pada masa Baibar adalah memperoleh kewenangan tentara salib di sepanjang laut tengah, asasnya di pegunungan Syria dan Turki. Terlebih lagi Baibar adalah menghidupkan kembali khalifah Abbasiyah di Mesir setelah Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol. Baiklah, sekian dari saya yang akan disampaikan oleh saudara Ijo. Aksennya mana? Saat ini mereka mendapat hak istimewa karir kenegaraan maupun dalam imbalan pekerjaan.
sebagai sultan pada tahun 1259 Masehi. Golongan Mamalik ini merasa terancam karena nuansa itu lebih dekat kepada tentara atau putih. Pada tahun 1250 Masehi, Mamalik ini di bawah pimpinan Aibak dan Baibak yang berhasil membunuh Sulaiman. Kemudian istrinya Al-Malik Al-Salyani mengambil kendali pemerintahannya yang berlangsung sekitar 3 bulan. Kemudian istrinya Al-Malik ini yang bernama Sejarul Al-Zur menikah dengan Aibak dan menyerahkan kepada Aibak dengan berharap dapat terus berkuasa di belakang dia. Aibak kemudian membunuh istrinya dan mengatas yang kembali di pemerintahan tersebut. Aibak mengangkat seorang keturunan penguasa Aibia bernama Musa sebagai sultan Syarif. Namun Musa akhirnya dibunuh oleh Aibak. Ini merupakan akhir dari dinasti Aibia di Mesir dan awal kekuasaan dinasti Mamalik. Masa kekuasaan itu pada tahun 1517 Masehi. Mereka yang mendapatkan Mesir dan Suria dari peperangan Salib dan juga membendung serangan kaum Mongol di bawah pimpinan Hulagu dan Timur-Leste. Inilah sejarah terbentuknya dinasti Mamalik. Bagaimana tadi saudara kita katakan yaitu saudara Arif bahwa dinasti Bani ini maksudnya berasal dari orang muda yang dimana mereka itu dididik oleh apa namanya oleh penguasa Aibia dididik menjadi tentara. Kemudian apa namanya dinasti Mamluk terbagi menjadi 2, yaitu dinasti Mamluk Bani dan dinasti Mamluk Bani. Dinasti Mamluk Bani ini berawal pada tahun 1250 Masehi sampai 1390 Masehi. Dinasti ini berawal dari pengawal-pengawal yang dibeli oleh Khalifah Al-Khalid dari dinasti Ayyubiyah yang berpatah hidupnya di pulau kecil Raudah di Banjaran Sebagian. Kebanyakan berasal dari Turki dan Mongol. Jumlah dari dinasti Mamluk ini yaitu jumlahnya 24 Mamluk Bani. Kemudian kalau dinasti Mamluk ini didirikannya pada tahun 1382 Masehi sampai 1219 Masehi. Budak-budaknya ini diimpor. Kemudian tugas mereka itu seorang pengawal dibentuk oleh Kalawun, raja dinasti Bani yang berasal dari dinasti ditempatkan di benteng-benteng. Mamluk Turki ini tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan, tidak mengenal kebijakan jumlah dari Mamluk Turki ini sekitar 23. Kemajuan dinasti Bani ini yaitu pertama dari ilmu pengetahuan, kemudian kedua arsitektur. Ilmu pengetahuan yang berkembang itu yaitu sejarah, kedokteran, kemudian astronomi, matematika, kemudian ilmu agama. Tokohnya itu banyak, yaitu Nasir Al-Din, kemudian Ibnu Khalidan, Ibnu Taimiyah, Sayyidi. Adapun kemajuan yang pada dinasti ini yaitu dari arsitektur, pembangunan masjid dan sekolah, kemudian masjid, ilmu perpustakaan, kilau-kilau, kuburan, sejarah masjid. Baiklah, mungkin yang dari saya saudara kita semua yang menjelaskan tentang kemudian dari dinasti Mamluk Bani ini. Ini ya, sebenarnya Allah itu tak hanya Mamluk ya, budak, tapi sebenarnya kita turut malu ya apa yang kita lakukan sekarang dengan orang itu. Budak aja bisa gitu melakukan sebuah peradaban, tapi ya gitu lah, ya sudah lah. Oke. Action.
1, 2, 3. Pegang. Ya. Oke. Ya sudah lah. Emang mahasiswanya pada berisik. Oke. Gini. Kita lihat pengaruh yang paling besar yang dilakukan oleh dinasti Mamluk itu di bidang ekonomi. Ya. Seperti yang kita ketahui, di ekonomi kan Mesir itu berbatasan dengan Laut Mediterania yang berhubungan langsung dengan Asia, Eropa, Afrika. Nah, di sini Mamluk itu menjalin hubungan dagang dengan orang-orang Prancis dan orang-orang Italia. Nah, akhirnya orang-orang Mesir itu mengalami perekonomian yang sangat signifikan. Nah, sedangkan di bidang pembangunan orang-orang Mamluk ini emang ini juga piawai dalam merancang desain arsitektur. Ya, kalau kita lihat bangunan-bangunan di Mesir seperti sekarang, yang ini apa namanya? Apa sebetulnya kalau itu sih? Dari bawah sana? Bukan, yang kalau pintu ada pokoknya itulah. Terbayang kan? Nah, itu kan. Ya. Orang Mesir itu biasanya di pinggir-pinggir lorong pintunya itu ada cat alat sistem warna-warni, bukan warna-warni, dua warna tapi diselaturin. Nah, itu sebenarnya berpengaruh dari itu pada saat itu. Jadi ini Mozaik. ada beda nggak? Di cut dulu ya. Boleh. Ini tiang. Kalau makan orang dulu bukan orang ini tiang. Tapi ada lengkungan dulu. Nah, di lengkungan itu biasanya kan ada hitam putih. Nah, itu warisan dari dinasti Mamluk. Ya, merah putih Mas. Ya udah, terpisah kan. Dalamnya juga ada kan. Ini mah Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan, ternyata orang-orang Mamluk ini juga banyak menguasai ilmu pengetahuan. Nah, kenapa dia bisa menguasai ilmu pengetahuan itu? Karena pada masa-masa invasi orang-orang Mongol ke Baghdad, banyak ilmuwan Baghdad itu lari ke Mesir untuk menyelamatkan diri. Nah, akhirnya para ilmuwan itu mengembangkan dirinya di Mesir, akhirnya jadi ilmuwan Mesir kayak gitu. Bukan orang Mamluk ya sebenarnya dari orang imigran Baghdad ke Mesir yang kebetulan pada saat itu dipengaruhi oleh politik Mamluk. Akhirnya dengan secara otomatis orang Mamluk itu mewarisi ilmu pengetahuan. Nah, kalau di sistem pemerintahan juga orang-orang Mamluk itu menggunakan sistem oligarki ya. Nah, oligarki itu adalah suatu sistem di mana orang yang kuat dan berpengaruh bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, itu ternyata berarti beda. Nah, keunggulan dari dinasti ini karena selain udah banyak beraneka ragam, sudah bukan orang yang homogen. Selain itu juga di dalam semuanya itu banyak orang korupsi. Jadi bagaimana mulai kalau kebetulan ternyata udah selain itu juga ada ekspansi dari ilmu salju. Itu satu lah. Ya mungkin saja korupsinya. Serangan dari
Saudara saya kemarin melihat mamut Burji. Kalau saya lihat mamut Burji itu kemajuannya sangat banyak, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Dan bersama dengan itu, ketika kita melihat dinasti mamut ini, berarti kita melihat dua sisi antara mamut Burji dan Baris. Lalu bagaimana Anda menjelaskan Mamluk kaum Baria dalam bidang kemajuan ataupun perpolitikan bandingannya dengan Mamluk Burji? Maaf, ini butuh jawaban sama tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang Mamluk Bali cukup menarik karena Mamluk Bali itu salah satu dinasti cikal pertama dari ini ya, dari kaum Buddha. Dan kelebihannya dia adalah bisa menangkis serangan-serangan Mongol kan di bawah baik di bawah bukan. Pertanyaan saya tanyakan kenapa, apa faktor penyebab yang menyebabkan mereka itu bisa menangkis serangan Mongol, sedangkan di wilayah-wilayah kekuatan Islam lainnya kan wilayahnya kan habis tuh sama Mongol, sedangkan wilayah Mamluk, wilayah Mesir yang dikuasai Mamluk tidak bisa dikuasai Mongol. Faktor apa penyebab yang menyebabkan Mamluk bisa mengaruh sama dari Mongol? Itu aja. Action. Mungkin gini ya, sedikit diverifikasi dengan pertanyaan Anda. Bahwa sebenarnya kalau menurut pemasalah Mamluk Burji itu tipikal orang yang tidak suka pengetahuan. Generasi awal. Generasi kedua. Ya, yang orangnya sukanya tidur. Ya, biasanya kan kalau dalam ilmu apa namanya itu, yang ada 4 fase. Nah, yang terakhir itu fase hancur. Nah, di sini mungkin tadi katanya seperti itu, ketika Mamluk sudah mulai berjaya, cuman dipegang dengan orang-orang yang tidak pas, seperti Burji ini, jadi hancur mungkin. Karena apa ya? Bahri kan yang ini, yang Turki itu, Bahri Turki kan? Iya benar. Kalau Burji itu apa dia suku Berber api kan? Iya Kaukasus, sorry. Kaukasus. Udah belum? Ya, action. Ya, baiklah. Untuk jawaban selanjutnya, pertanyaan dari saudara Bijan. Kan ditanya, kenapa bangsa Mongol ini terhenti di negeri Mesir ya? Kan kita tahu ya, bangsa Mongol ini dia itu memilih sebuah gerakan invasi yang sangat tepat dengan budaya yang kuat, dengan karakter bangsanya. Pokoknya setelah dia melakukan banyak negara, banyak bangsa-bangsa di sebelum Mesir, mereka tuh enggak recovery stamina energi gitu. Mereka badan hancur, lama langsung gerak lagi, hancur, nggak berhasil capek. Jadi mungkin salah satu faktor ini ya, ada logisnya di situ ya. Stamina di Mesir dia diambil kalau salah kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa nambahin. Dia kelelahan ya. Ya iya dia juga. Kalau dibaca lagi kayaknya agak masuk deh, soalnya dia tuh memang cepat banget geraknya dan dia tuh juga recovery ya, jadi yang terjadi jadi dia ya salah di mungkin ya mungkin ada teman-teman yang bisa nambahin bisa lagi. 3. Kalau menurut saya kan Mongolia emang buku kan intinya apa semangat untuk melakukan orang-orang. Kalau menurut saya alasan untuk recovery atau capek, menurut saya nggak masuk akal. Misalnya dia emang capek pastinya kan nambah pasukan, datangin lagi dari wilayah yang lain terus datangin. Sebenarnya strategi apa, faktor apa yang menyebabkan Mamluk tuh bisa menangkis dari Mongol, bukan dari Mongolnya itu. Itu kan tadi secara umumnya ya, secara umumnya aja. Kalau di sini kan kurang tahu, karena kayak kekurangan bahan kan, pastinya. Secara umumnya gitu aja gitu kan. Kalau namanya kita manusia ya, ada di mana titik
kita itu merasa capek, pasti nggak ada yang nggak kuat terus, nggak ada yang on fire terus, pasti ada kayak gue ada sakit tuh. Ya tapi itu juga ada titik-titik kayak perang Saladin Al-Ayyubi waktu di mana sih? Di daerah Al-Birin, yaitu tuh gara-gara guru sekarang. Gara-gara guru panas dan si Al-Ayyubinya juga tahu medan, dan akhirnya rasa itu kalah karena stamina. Jadi istilah stamina itu jadi apa ya? Jadi kendala utama. Banyak kalau pengen di apa ya, kalau relasikan terhadap kehidupan yang lain juga kayak misalkan kita main bola mau 60 menitnya on fire, pas 40 menitnya kita drop, ya tetap aja kalah pada akhirnya kalah. Nggak ada yang menyerang secara keseluruhan. Karena kan Mesir ini jadi posisinya nunggu, nggak keras juga. Kalau keras mungkin dia bisa capek juga. Gimana sekarang dia posisinya nunggu si datang dan dia akhirnya pukul balik dan kalah. Nunggu ini aja gambar cara umum, soalnya detailnya kurang tahu juga, nggak ada bahannya. Ya, tadi kan dilihat dari sisi bangsa. Tapi kan juga kita tahu dari mempelajari Mamluk Burji ini kan dinasti Malik ini dia dari budak kan banyak kesultanannya. Dan di situ kita tahu kok bisa budak, sebelumnya bahwa mereka dibeli oleh para sultan pada masa Ayyubi, kemudian mereka dilatih dengan secara militer yang kuat dan bagus dan difasilitasi pokoknya sampai benar-benar strategi diajari tentang strategi dan kemiliteran yang bagus, sangat mumpuni seperti itu. Nah itu mungkin kalau misalnya untuk tadi stamina, kalau misalnya sebenarnya bisa dimasukkan, cuman karena mungkin kita dalam itu anak akademisi agak sulit untuk mereka itu bisa stamina kayak gitu, tapi sebenarnya itu masuk. Kemudian pada saat itu kita juga melihat bahwa dia dinasti Mamluk, orang-orang Mamluk itu yang mempertahankan Mesir, mereka juga kuat seperti itu. Nah itu bisa dijadikan untuk saat ini hanya seperti itu. Adapun kalau yang baca yang lain itu memang masih sulit dipahami, lumayan bisa mempertahankan dari bangsa Mongol seperti itu. Bisa kuat jawaban. Gini, kalau mau dijelasnya begini, Mamluk itu kan dasarnya Mamluk, sedangkan Mongol itu pasukan hampir 80% pasukannya itu kan isinya orang-orang dari Turkistan. Jumlah kedua pasukan peperangan adalah 20.000 dengan 5 kamu meriam, berarti seimbang kan? Tapi masalahnya kalau saya baca di sini adalah pasukan Mamluk itu menggunakan taktik hit and run. Jadi serang, mundur, sembunyi, jadi pasukan Mongol dipancing sampai ke lembah, pasukan Mamluk naik ke atas terus dipancing dari atas. Jadi sebabnya strateginya Mamluk menang. Jadi Mamluk menang dalam strategi dibanding Mongol. Waalaikumsalam. Ya sih, terakhir Yanji.